Oke, selamat pagi. Ini saya lanjutkan terkait contoh soal latihan ya, terkait reaksi sempurna dan tidak sempurna ya, teoritis dan juga reaksi sebenarnya. Di sini kita ada contoh soal, ini saya ambil dari buku Himmelblau ya, buku Basic Principle and Calculation in Chemical Engineering ya, sudah saya share juga di Google Classroom. Jadi ini dari buku Himmelblau halaman 72 nomor 121. Nah, di sini terjadi reaksi pembakaran. Jadi ada seseorang yang dia itu meninjau sebuah furnace ya. Furnace itu alat untuk membakar dengan suhu tinggi ya. Dia meninjau, kemudian membuat reaksinya menjadi seperti ini. Jadi Fe2O3, jadi besi oksida ini kemudian dibakar juga menggunakan karbon. Jadi di sini ada karbon juga sebagai bahan bakarnya, menghasilkan besi dan juga karbon monoksida. Nah, kalau ada CO ini berarti reaksinya ini pembakarannya tidak sempurna ya. Kalau sempurna pasti dia akan menghasilkan CO2. Nah, dari reaksi ini ternyata muncul reaksi sampingan ya yang tidak diinginkan, yaitu Fe2O3 ditambah C menjadi FeO. Jadi ini ada produk samping namanya, produk yang tidak diinginkan. Produk yang diinginkan itu adalah Fe, yang tidak diinginkan di sini adalah FeO. Nah, di sini diketahui setelah direaksikan antara karbon dengan besi oksida murni sebesar, kalau karbonnya di sini 600 Lb, besinya itu 1 ton ya. Dia menghasilkan 1200 ya besi murni yaitu Fe. Kemudian dari reaksi sampingnya tadi ini dia menghasilkan 183 Lb FeO dan juga 85 Lb. Nah ini tidak perlu diperhatikan ya, jadi sampai FeO ini aja. Kemudian ini salah ketik ya. Nah, kemudian hitunglah beberapa soal berikut ini. Yang ditanyakan, yang pertama persen kelebihan karbon, berarti persen ekses ya, persen ekses karbonnya, persen ekses reaktan ya. Kemudian yang ditanya lagi persen konversinya reaktan Fe2O3 menjadi Fe, berapa konversinya ya. Kemudian berapa Lb karbon yang dihabiskan, jadi berapa reaktan yang bisa dihabiskan, dan berapa CO yang dihasilkan ya, CO. Nah, CO yang dihasilkan per ton Fe2O3 yang diberikan, berarti CO nya harus ditinjau dari dua reaksi ini ya. Ya, tidak hanya reaksi yang pertama saja, tapi reaksi sampingnya juga harus diperhitungkan. Kemudian berapa selektivitas ya. Nah, selektivitasnya dilihat dari Fe. Tadi kan selektivitas itu adalah produk yang diinginkan dibagi produk yang tidak diinginkan. Jadi Fe dibanding dengan FeO, itu namanya selektivitas ya. Coba kita hitung ya, dari soal ini bisa kita hitung. Nah, jadi ini tadi pertanyaannya ya. Nah, kemudian yang pertama-tama kita buat adalah menghitung mol dari masing-masing senyawa yang sudah diketahui tadi masanya ya. Fe2O3 ya, itu tadi berapa Lb Fe2O3? 1 ton ya, 1 ton. Nah, ini dibuat ini Fe2O3 nya itu 1 ton 1000 kg. Kemudian yang C nya atau karbonnya itu 600 Lb ya. Nah, ini nanti satuannya adalah dalam satuan Lb. Nah, ini ada keliru tulis. Jadi di sini harusnya ini Lb ya. Ini Fe2O3 dan 1 ton. 1 ton itu kalian konversikan ke Lb ya. Nanti 1 ton itu berapa Lb, atau 1000 kg itu setara dengan berapa Lb. Jadi konversikan. Kalau kita cek di appendix ya, 1 ton itu setara dengan
2,2 kali 10 pangkat 3. Jadi 1 ton itu setara dengan 2,2 kali 10 pangkat 3 LB. Ya, ini LB. Sehingga di sini kalau 2,2 kali 10 pangkat 3 berarti 2200. Ya. Kemudian tadi diketahui karbonnya 600 Lb, Fe-nya 1200 ya. 1200 Lb. Ya, kemudian FeO-nya 183. Nah, kita cari molnya. Jadi pertama BM-nya kita cari dulu, Fe2O3 BM-nya berapa, C berapa, Fe 56, FeO 72 ya. Kemudian kita cari molnya dari massa dibagi MR. 2200 dibagi 160 dapatnya ini. 600 dibagi 12 dapatnya 50. 1200 dibagi 56, 183 dibagi 72. Nah, ini sudah kita dapat semua molnya. Oke. Selanjutnya kita cari limiting dan ekses reaktannya. Nah, tadi reaksinya itu adalah Fe2O3 ditambah karbon menjadi Fe dan CO ya. Ini untuk reaksi teoritis. Nah, jadi yang kita kerjakan di sini, kita tulis untuk mencari limiting itu harusnya pakai reaksi teoritis ya. Kalau reaksi teoritis salah satunya nanti habis bereaksi, yang satu sisa ya. Ini kita trial, bisa kita trial juga. Tapi karena di soal tadi sebenarnya sudah disebutkan persen ekses karbon, berarti otomatis yang ekses pasti karbonnya ya, sehingga kita langsung aja buat Fe2O3 nya yang habis bereaksi, yang sisa yang karbon. Tapi misalkan di soal itu nggak diketahui seperti ini, maka kita harus trial, coba-coba ininya yang jadi limiting, ini yang jadi ekses, atau kebalikannya, ini yang jadi limiting, ini yang jadi ekses, nanti mana yang benar ya. Nah, kebetulan di sini kalau kita buat Fe2O3 nya yang limiting ternyata hasilnya benar ya. Jadi kalau ini dibuat limiting 13,78, ini kan molnya tadi Lb mol ya, ini Lb mol. Kemudian yang habis juga yang bereaksi juga 13,78, jadi nanti habis bereaksi. Nah, ini yang kita asumsikan limiting reaktan. Kalau yang C-nya tadi di awal C-nya 50 ya, tadi dapatnya 50 Lb mol. Kemudian yang bereaksi berapa? Tinggal 3 dibagi 1. Ini kan 1 di sini. Ini 3. 3 dibagi 1 kali 13,78. Ya, ini patokannya. Hasilnya 48,25. Kalau dikurangi ternyata nggak minus, ada sisa. Nah, ini baru benar. Ini sebagai limiting reaktan. Karbonnya sebagai ekses. Nah, ini sudah. Ini kita dapatkan dari reaksi teoritis ya. Nah, yang ditanyakan berapa persen ekses karbon, berarti persen ekses reaktannya karbon. Nah, tadi rumusnya adalah mol yang kelebihannya, mol yang sisanya ini yaitu 8,75 ya, itu kita bagi dengan mol dibagi dengan mol yang bereaksi ya. Itu untuk mencari persen ekses reaktannya. Jadi 8,75 ya. Ini harusnya 41 ya. Ini bukan 48. 41,25. 50 dikurangi 41,25, sisanya 8,75 dibagi 41,25 dikali 100%, nanti didapatkan hasilnya 21,21%. Nah, ini persen ekses reaktannya. Baik, setelah kita menghitung persen ekses reaktan yaitu karbon berdasarkan reaksi teoritis atau reaksi ideal ya, ini tadi. Selanjutnya pertanyaan yang B adalah mencari persen konversi reaktan Fe2O3 menjadi Fe ya. Nah, untuk mencari persen konversi itu berdasarkan reaksi sebenarnya. Jadi nanti
kita harus membuat dulu reaksi sebenarnya. Kalau ini kan reaksi teoritis atau reaksi ideal, ya, reaksi prinsipal. Nanti kalau kalian membaca di soalnya itu dalam berbahasa Inggris itu principal reaction atau reaksi secara ideal teoritis, ya. Kalau yang ini konversi, untuk mencari persen konversi yang harus kita hitung adalah berdasarkan reaksi sebenarnya. Ya, untuk persen konversi dari Fe2O3 caranya kita buat dulu reaksi sebenarnya, ya. Ini Fe2O3 nya sama, ini reaksi, ini tadi reaksi yang utama, ya. Tadi kan ada reaksi utama, ada reaksi samping, ya. Nah, yang ini reaksi samping, yang ini reaksi utama, ya. Ini merupakan reaksi sebenarnya. Bedanya dengan yang reaksi teoritis adalah kita patokannya berdasarkan mol produk, ya, bukan berdasarkan limiting reaktan. Karena kalau yang reaksi teoritis itu berdasarkan limiting reaktannya ketika menghitung banyaknya mol yang bereaksi. Tapi kalau reaksi sebenarnya itu berdasarkan patokannya adalah produk, ya, ini mol produk. Nah, untuk produknya tadi diketahui, ya, Fe-nya. Nah, ini Fe-nya 1200 lb, ya, sebesar 21,43 lb mol. Jadi molnya Fe 21,43 kita masukkan ke reaksi sebenarnya ini, ya. Nah, kemudian kita tarik ke atas karena memang ini adalah bagian produk sedangkan yang ini bagian reaktan. Pemisahnya adalah tanda panah ini, ya. Jadi ini 21,43 adalah Fe, yang bereaksi juga 21,43. Sehingga untuk menghitung yang bereaksi di karbon itu adalah caranya 3/2, ya, dikali 21,43. Kemudian untuk yang menghitung yang bereaksi di Fe2O3 itu adalah 1/2, ya. Lihat, ini ada 1, ini ada 2. Jadi 1/2 dikalikan 21,43. Jadi patokannya adalah mol produk. Nah, ini hasilnya 10,715, yang ini 32,15. Sudah kita kurangi, 13,75 dikurangi 10 hasilnya 3,03. 50 dikurangi ini hasilnya 17,85. Nah, ini namanya reaksi sebenarnya. Yang CO juga sama, 3/2 dikali 21,43. Ini untuk reaksi utamanya. Untuk reaksi sampingnya, reaksi samping itu biasanya yang tidak diinginkan, ya. Produk yang tidak diinginkan kan tadi FeO, ya. FeO-nya coba kita cek apakah FeO-nya tadi diketahui. Oh ya, diketahui 183 lb, sehingga mol produk FeO adalah 2,54. Nah, 2,54. Nah, jadi ini juga jadikan patokan untuk menghitung mol yang bereaksi. Jadi ini 2,54, sehingga yang bereaksi juga 2,54. Kemudian yang bereaksi di C adalah 1 dibagi 2, ya. Ini ada 1 dibagi 2 kali 2,54. 2,54 hasilnya 1,27. Yang di sini juga setengah, jadi ini kan ada 1 dibagi 2 itu dikali 2,54 hasilnya 1,27. Jadi yang bereaksi ini, yang bereaksi, ya, yang bereaksi 1,27, ini 2,54, yang ini juga sama 1,27, ya. Perbandingan koefisiennya ini 1, 1, ini 2, ini 1. Ya, sehingga ketika ditanya berapa persen konversi Fe2O3, ya, menjadi Fe, yang ditanya ini adalah yang menjadi Fe. Jadi ini yang menjadi Fe. Nah, berarti yang ditanya hanya di reaksi utama saja. Yang di reaksi samping tidak perlu, ya. Karena yang diminta Fe. Tapi kalau persen, yang ditanya persen konversi Fe2O3 saja, tidak kemudian menjadi Fe atau FeO, maka ya kalian jumlah nanti 21,43 sama 2,54-nya dijumlah. Tapi karena ini yang ditanya menjadi Fe, jadi yang dipakai hanya reaksi utama yang 21,43.
Ya, coba kita lihat nanti persen konversinya adalah, ya, karena menjadi FE, ya ini harusnya dihapus ya. Tapi kalau persen konversi Fe2O3 boleh dijumlah. Jadi 10,715 ini ya, karena Fe2O3 berarti yang kita ambil yang bereaksi di Fe2O3 10,715 ditambah dengan 1,27 ya. Itu kalau memang semuanya. Tapi karena yang ditanya hanya menjadi Fe, sehingga ini nanti ya persen konversinya, persen konversi Fe2O3 menjadi Fe itu adalah hanya yang 10,715 nya dibagi dengan mol teoritis, kebutuhan teoritisnya, dibagi dengan mula-mula. Mol Fe2O3 mula-mula berapa ya? Mol mula-mulanya tadi 13,75 ya. Ini dikali 100% ya. Atau kalau tidak diminta menjadi Fe tapi hanya sekedar konversi Fe2O3 berarti kalian jumlah ya. Oke, jadi nanti ini hasilnya adalah 77,93% ya, jawabannya ini. Tapi kalau yang ditanya persen konversi Fe2O3 yang dijumlah berarti 87,16% ya. Nah, ini untuk pertanyaan B. Kemudian untuk pertanyaan yang C itu adalah mencari selektivitas ya. Di sini selektivitas dari mol Fe dibanding FeO. Jadi mol Fe-nya tadi kita dapatkan 21,43 dibagi 2,54 ya. Fe dibagi FeO. 21,43 dibagi 2,54 hasilnya 8,44. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan adalah yieldnya, berapa Lb karbon ya yang digunakan dan Lb karbon monoksida yang diproduksi ya per 1 ton Fe2O3 yang masuk ya. Berarti ini ada dua, berapa pon karbon yang digunakan dan berapa pon CO yang bereaksi ya, bisa kita hitung. Jadi oke, yang terakhir adalah berapa LbCO, berapa Lb karbon ya yang digunakan untuk bereaksi dibandingkan terhadap 1 ton Fe2O3 ya. Berarti Lb karbon yang bereaksi berapa? Kalau kita cek di reaksinya tadi, C yang bereaksi kita jumlahkan ya. Jadi ini yang bereaksi adalah 32,15 ditambah dengan 1,27. Jadi ini kalian jumlah ya. Karbon yang bereaksi kan ada di reaksi utama sama reaksi samping. Yang bereaksi 32,15 sama 1,27. Ini kalian jumlahkan ya. Di sini 32,15 ditambah 1,27 dibagi 1 ton Fe. Ini nggak usah kita rubah-rubah lagi, nggak apa-apa ya. Kemudian hasilnya, karena ini dalam satuan mol, ini kan masih Lb mol ceritanya, kita rubah dalam satuan Lb karena yang diminta Lb, jadi harus dikalikan dengan MR-nya. MR-nya C berapa? 12. Jadi 32,15 ditambah 1,27 dikalikan 12. Nanti hasilnya adalah 400,98 LbC yang bereaksi dibagi 1 ton Fe2O3 ya. Nah, kemudian yang ditanya lagi adalah berapa LbCO yang diproduksi
dibandingkan terhadap 1 ton Fe2O3 ya. Oke. Tiap 1 ton Fe2O3. Oke, tadi Fe2O3 nya ini sebenarnya belum selesai ya. Tadi Fe2O3 nya nilai ini itu per, nah yang diketahui tadi per yang di awal ya. Jadi di soalnya tadi, oh ya, sudah 1 ton ya. 1 ton Fe2O3 itu sekitar 2200 ya. 2200 lb ya, sehingga yang kita hitung ini semuanya itu sudah dalam per 1 ton Fe2O3. Kemudian yang CO yang diproduksi kita cek di reaksinya. CO yang diproduksi ada di 2 reaksi ya. Ini yang 41,25 ditambah dengan 32,145 ya. 41,25 ditambah CO nya ya. Ya, yang bereaksi, yang terproduksi ya. 41,25 ditambah 32,145. Maaf, ini kan yang di reaksi teoritis ya. Kita cek yang di reaksi ini. 32,145 ditambah 1,27. Ya. Ini. Nah, Fe2O3 32,145 ditambah 1,27 dibagi 1 ton ya. Sudah, nanti kalian kalikan dengan MR nya berapa? 12 ditambah 16 ya. Jadi dikali MR nya 28 untuk CO ya. Nah, nanti hasilnya adalah 935,62 lb per 1 ton Fe2O3. Nah, ini jawaban untuk soal yang kita bahas tadi ya. Oke, sampai di sini ya, kita lanjutkan, ada contoh soal berikutnya ya. Oke, untuk contoh soal berikutnya ini terkait menghitung BM campuran ya. Nah, ini soalnya, nah kita menemukan ada soal 50 kg campuran gas. Jadi ada gas, senyawa gas yang kemudian bercampur menjadi satu, mengandung 10% H2 atau hidrogen dan juga mengandung 40% CH4 dan mengandung 30% CO ya. Dan juga sisanya dari persennya ini tadi adalah CO2. Nah, jadi totalnya ini harus 100%. Beratnya 50 kg. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan kalau untuk gas, persen di sini menunjukkan adalah persen mol. Ya. Kalau padatan itu menunjukkan persen massa. Ya. Cuman karena di sini ya ya ini menunjukkan persen mol ya. Di sini sudah diketahui masanya 50 kg, hanya saja persen yang ada di situ itu adalah persen mol komposisinya ya, bukan persen massa ya. Baru kalau padatan dia adalah persen massa, tapi karena di sini gas berarti 10% ini adalah persen mol, 40% ini persen mol, 30% ini persen mol. Sehingga kalau ditanyakan berapa BM rata-rata campuran gas, nah, dan berapa komposisi campuran gas tadi dalam persen berat atau persen massa. Nah, gimana menghitungnya? Nah, kita buat basis di sini. Jadi basis ya, seperti yang saya sudah jelaskan, untuk
senyawa yang berupa gas, kita buat basisnya dalam satuan mol ya. Jadi di sini kita buat basisnya 100 mol. Ya, buat angka 100 saja karena di sini dalam bentuk persen ya. Jadi basisnya kita buat 100 mol campuran gas. Jadi mol total ya di sini campuran gas ya. Nah, kemudian kita buat ya, untuk mempermudah kita buat tabelnya aja. Jadi kita buat tabel ya. Di sini ada komponen, kita buat tabel komponennya apa saja. Ada H2, tadi ada CH4, kemudian ada CO ya, kemudian ada CO2. Nah, ini komponennya. Kita buat tabel seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini kita tulis yang diketahui persen molnya. Kalau H2 tadi 10, CH4 40, CO-nya adalah 30. Sisanya ini CO, sisanya adalah CO2. Berarti kalau 100%, berapa sisa CO2-nya? Ya. Berarti 20 ya, karena di sini 50 tambah 30 itu 80 tambah 20 ya. Kemudian kita mencari apa? Molnya. Tadi basisnya berapa? Basisnya adalah 100 mol. Ini kita masukkan angka 100 molnya. 100 mol. Sehingga kalau mencari molnya gimana? Tinggal 10% ya, 10% dikalikan 100, hasilnya 10. 40% kalikan 100 mol 40. Nah, ini juga bisa kita isi seperti ini ya. Nah, makanya basis ini ternyata memudahkan kita menghitung ya, jadi nggak ribet, hampir mirip ya persen dengan molnya. Oke, kemudian BM-nya di sini kita cari H2 itu 2 BM-nya, kemudian CH4 BM-nya 16 karena 12 ditambah 4, CO itu adalah 28, 12 ditambah 16 ya, CO2 adalah 44. Oke. Kalau sudah, kita cari apa? Massa. Kenapa harus cari massa? Karena di sini yang ditanya komposisi persen massa. Ya, kita cari massanya, caranya mol dikali mr. Jadi ini kali 10 kali 2, 20. Kemudian 40 kali 16, 640. Kemudian 30 kali 28, 840. 20 kali 44, 880. Kita jumlah totalnya adalah 2380 satuannya ya. Kita bisa pakai karena ini mol berarti gram ya. Kalau ini kilomol berarti kilogram. Karena di sini mol berarti ini 2380 gram. Nah, kemudian persen beratnya bisa kita hitung, persen berat atau persen massa ya. Ya, persen beratnya totalnya pasti 100 ini ya. Persen beratnya gimana cara menghitung? Caranya adalah 20 untuk yang H2 ya. 20 dibagi 2380 kali 100 per kali 100%, itu nyari persen berat ya. Kemudian di sini 640 dibagi 2380 kali 100%. Yang di sini 840 dibagi 2380 ya, dan seterusnya caranya sama. Nanti kita dapatkan di sini 0,8%. Yang di sini 26,9%. Yang di sini 35,3%. Yang di sini 37%. Ini kalau dijumlah semuanya hasilnya 100%. Jadi berapa komposisi persen beratnya? Ini untuk H2 sekian, CH4 sekian, CO 35,3%, CO2 37%. Nah, yang BM-nya ini gimana menghitungnya? BM rata-rata campuran. Kalau ini kan BM masing-masing ya, masing-masing senyawa. Kalau BM campuran, gimana menghitungnya? Ya, kita bisa menggunakan rumus. Ini saya hapus dulu yang soalnya ya.
bagaimana menghitung BM rata-rata campuran gasnya. BM rata-rata campuran, ya. Caranya adalah massa total dibagi dengan mol total, ya. BM itu kan sebenarnya massa dibagi mol, ya. Masanya total, massa total sama mol total, ya. Massa totalnya 2380 gram, mol totalnya berapa? 100 gram mol. Sehingga kita dapatkan BM-nya 23,8 gram per gram mol. Nah, ini kita akhirnya mendapatkan BM rata-rata campuran gas, ya. Oke, sekian contoh soal yang bisa kita bahas, ya. Tinggal kalian kemudian mengerjakan tugasnya, ya. Terima kasih atas perhatiannya.